Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Kusumawardani, kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 dengan NIM 204105020077. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan atau review mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI dengan judul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya ialah di mana suatu negara mengalami kenaikan harga barang yang secara umum dan terus naik. Jika harga barang naik, maka nilai uang akan turun. Yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Inflasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya atau berdasarkan laju inflasi, inflasi berdasarkan penyebabnya, dan inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama inflasi merayap, yaitu inflasi di mana ketika dihitung secara agregat kenaikan harganya berkisar 1-10% dalam setahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, yaitu inflasi di mana jika dihitung rata-rata kenaikan harganya berkisar 10-30% dalam setahun. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, yaitu inflasi di mana jika dihitung kenaikan harganya berkisar 30-100%, bahkan bisa lebih dari 100% dalam setahun. Yang kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama inflasi karena permintaan atau demand inflation, yakni inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Misalnya masyarakat membutuhkan beras, minyak, dan lain-lain sebagainya dalam jumlah banyak, padahal persediaan sedikit. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ialah harga melambung tinggi. Yang kedua, inflasi karena penawaran atau cost inflation, yakni inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Misalnya harga mobil 200 juta, tapi karena harga bahan bakunya naik, besinya naik, plastiknya naik, maka harganya berubah menjadi 220 juta. Yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Jadi inflasi ini bisa terjadi karena disebabkan di dalam negeri harga barang-barang naik, gaji pekerja naik, atau karena permintaan tinggi tetapi persediaan sedikit. Yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini bisa terjadi karena yang pertama harga barang naik disebabkan negara produsen mengalami gejolak, seperti contoh negara A membutuhkan gandum yang ditanam di negara B dan ternyata di negara B tidak bisa memproduksi dengan baik sehingga harga gandum naik ketika diimpor negara A. Yang kedua disebabkan karena tukar dolar naik dibanding nilai mata uang yang digunakan di suatu negara. Yang ketiga karena harga barang di negara produsen tergolong memang mahal, semisal karena biaya produksinya mahal dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebab-sebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan karena yang pertama permintaan, dan yang kedua penawaran, yang ketiga campuran. Yang keempat yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflation atau inflasi secara alami. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Misalnya pada era sekarang karena adanya COVID-19 maka secara alami barang-barang mengalami kenaikan harga. Atau bisa juga karena dalam waktu tertentu masyarakat membutuhkan sehingga barang tertentu menjadi langka, misalnya hari-hari menjelang lebaran. Yang kedua, human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Inflasi ini bisa terjadi karena yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan atau karena pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Yang kelima yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.
Adanya inflasi dapat menimbulkan yang pertama, gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Jika tidak menabung, maka akan berpengaruh terhadap keuangan nasional, yang hal tersebut akan menyebabkan tidak seimbangnya IS dan LM karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang terakhir yaitu solusi mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Adapun cara atau solusi untuk mengatasi adanya inflasi dalam ekonomi Islam ialah dengan adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam ialah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pendapatan. Jadi, dalam kebijakan fiskal, pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang, demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter akan melihat suku bunga. Sekian tanggapan atau review saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.